Di sebuah garasi, Charlie sedang memperbaiki pesawat yang diberikan istrinya yang bernama Sarah sebagai hadiah ulang tahunnya. Sarah menyela untuk memberitahunya bahwa dia akan segera pergi untuk konferensi bisnis di London. Dia mengajak Charlie untuk ikut dengannya lagi, tetapi Charlie menolaknya karena dia memiliki banyak pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, Charlie tiba di markas CIA. Dalam perjalanannya ke Departemen Dekripsi dan Analisis, dia melewati semua pemindai keamanan yang dia ciptakan dan akhirnya mulai bekerja. Tiba-tiba dia menerima pesan dari Inquilin, orang misterius yang telah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Seperti biasa, mereka memiliki informasi rahasia berharga untuk dijual kepadanya, meskipun kali ini Inquilin memperingatkannya bahwa dokumen-dokumen ini dapat membahayakan CIA. Charlie mencoba menebak lokasi mereka dan mengatakan Istanbul, tetapi Inquilin mengabaikannya. Setelah itu dia bekerja untuk menganalisis materi tersebut yang secara mengejutkan, bahkan orang jenius seperti dia tidak dapat memecahkan kodenya. Setelah istirahat makan siang, Charlie kembali ke kantornya dan menerima telepon dari Sarah yang memberitahunya bahwa dia sudah tiba di London. Namun Charlie sudah tahu karena dia telah melacaknya. Mereka tidak banyak berbicara karena dia sangat ingin kembali ke dokumen-dokumen misterius tersebut. Karena dia belum bisa memecahkan kode tersebut, dia membawa komputernya ke area terlarang, di mana sistem yang lebih canggih membantunya bekerja lebih cepat. Butuh waktu beberapa saat, tetapi dia akhirnya membuka informasi dalam dokumen yang membuatnya terkejut. Ini adalah file rahasia pemerintah yang mengungkapkan bahwa serangan drone yang disamarkan sebagai bom bunuh diri telah disetujui dan disembunyikan. Ada di klip dari berita yang melaporkan 150 korban, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Seluruh operasi ini diatur oleh Kepala Moore, yang juga pimpinan Charlie. Malam itu di rumah, Charlie mencoba menelepon Sarah, tetapi dia tidak menjawab, jadi dia meninggalkan pesan suara. Keesokan harinya Charlie tiba di kantor dan terkejut menemukan Moore menunggunya. Moore membawa Charlie ke kantor O'Brien, yang baru saja menjadi direktur. Dia menjelaskan bahwa ada serangan teroris di sebuah hotel di London, dan Sarah adalah salah satu korbannya. Charlie menolak untuk mempercayainya dan ingin menelepon Sarah, jadi Moore menyalakan TV untuk menunjukkan berita kepadanya. Reporter itu menggambarkan bagaimana 4 teroris menerobos ke hotel, menculik 4 sandera dan membunuh 2 di antaranya. Selanjutnya Moore memutar rekaman keamanan hotel, yang menunjukkan semua kekacauan selama insiden dan menegaskan bahwa Sarah adalah salah satu korban. Ketika Charlie pulang, dia menemukan puluhan wartawan menunggu wawancara dan polisi mencoba menahan mereka. Seorang teman membantu Charlie memasuki rumah tanpa diganggu. Keesokan harinya Charlie menghadapi Moore dan Supervisor Caleb karena dia sangat curiga dengan apa yang terjadi. Dia tidak percaya para teroris bisa menyelinap melewati ribuan kamera keamanan di London, apalagi mereka menerobos lalu lintas. Moore berjanji mereka sedang menyelidiki, tetapi Caleb menyuruhnya pulang. Keesokan harinya, Charlie pergi ke bandara untuk mengambil jenazah Sarah dan barang-barangnya. Di rumah, dia membuka koper dan menemukan hadiah yang dibelikan Sarah untuknya, yang membuatnya mengalami depresi. Bosan berada di rumah, Charlie kembali bekerja dan menggunakan komputer terlarang untuk meretas kamera keamanan di hotel dan jalan-jalan sekitarnya. Dia menyusun kronologi peristiwa dan menunjukkannya kepada atasannya. Keempat teroris itu mencuri kendaraan di East End, kemudian memasuki hotel melalui pintu layanan, di mana mereka secara profesional membersihkan semua jejak sidik jari dan DNA. Rupanya mereka melakukan pertemuan dengan Impact Investments dari Indonesia, tetapi terjadi kesalahan dan pertengkaran dimulai di koridor. Salah satu petugas keamanan perusahaan marah sehingga seorang teroris melepaskan tembakan, menewaskan salah satu penjaga dan meninggalkan yang lain dalam kondisi kritis. Keamanan hotel segera disiagakan dan mereka memanggil polisi. Putus asa untuk meninggalkan gedung tanpa tertangkap, para teroris memasuki ruang konferensi dan menculik beberapa sandera. Sarah ditangkap karena mencoba membantu beberapa petugas untuk melarikan diri. Charlie melakukan analisis suara dan wajah sehingga dia berhasil mendapatkan identitas keempat teroris itu. Mereka adalah Mishka dari Moskow, mantan agen pasukan khusus Afrika Selatan bernama Lawrence, tentara bayaran Horst, dan mantan perwira intelijen Gretchen. Melihat kurangnya reaksi Caleb dan Moore, Charlie menyadari bahwa mereka sudah tahu semua ini. Mereka memberitahu Charlie bahwa mereka sudah menangani hal itu
dan mengirimnya untuk menemui terapis. Keesokan harinya Charlie menyembunyikan chip di kartu identitasnya dan melewati keamanan tanpa terdeteksi pemindai. Di kantornya, dia mencetak semua file rahasia dan menggunakan pemindai pada printer untuk membuat salinan digital. Malam itu Charlie pergi ke sebuah bar dan terus menatap kotak musik. Keesokan paginya Charlie menghadapi atasannya lagi menggunakan file yang dicetak. Dia mencantumkan semua misi kotor Moore, seperti mengebom rumah sakit Suriah dan menyerang pangkalan sekutu di Yaman yang menewaskan ribuan warga sipil. Dia mengancam akan membawa semuanya ke direktur dan mengungkapkan bahwa dia telah memicu Dead Man's Switch. Jika dia tidak memasukkan kode setiap 5 jam, bukti akan dikirim ke media berita paling penting. Sebagai imbalan atas kesediaannya untuk diam, Charlie meminta pelatihan CIA penuh, paspor palsu, uang tunai, senjata, dan informasi tentang pembunuh Sarah. Setelah pertemuan, Charlie kembali ke mobilnya dan muntah karena stres. Di kantor, Moore mengatakan bahwa Dead Man's Switch itu hanyalah gertakan, tetapi Caleb menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengambil risiko. Mereka akan mencari pemicunya jika itu memang gertakan, kemudian mereka dapat mengatur kecelakaan fatal selama pelatihan. Beberapa waktu kemudian, Caleb dan timnya mencoba memahami bagaimana Charlie menyalin file rahasia tersebut. Mereka mendiskusikan kemungkinan pemindai yang tidak akan berfungsi di komputer aman mereka tetapi dapat digunakan pada printer. Charlie bisa mengirim file ke printer dan menggunakan strip magnetik untuk menyalin data. Mencari rekaman keamanan mereka mengkonfirmasi bahwa Charlie membeli strip magnetik di sebuah toko, tetapi mereka masih tidak tahu bagaimana dia membawanya masuk dan keluar dari gedung. Tim juga menggeledah rumah Charlie dan akhirnya menemukan dia pergi ke bar tertentu 2 kali. Mereka pergi ke bar untuk mencarinya dan menemukan CD ABBA di bawah kotak musik. Caleb memilih CD itu di katalog kotak musik dan hanya terdengar suara bising, jadi mereka mengeluarkan CD yang ditinggalkan Charlie. Sementara itu Charlie tiba di fasilitas pelatihan CIA, di mana dia disambut oleh Kolonel Henderson. Mereka mulai dari lapangan tembak, tetapi sayangnya Charlie bukan penembak yang baik. Dia harus benar-benar dekat dengan target untuk menembak tepat sasaran. Namun, dalam hal membuat bom, Charlie bekerja dengan sangat cepat mengesankan Henderson. Selanjutnya, Charlie perlu mempelajari identitas barunya. Jadi, Henderson melecehkannya dan melemparkannya kemana-mana sehingga Charlie masih bisa menghafal informasi barunya bahkan di bawah tekanan. Terakhir, mereka menyelesaikan paspor baru. Malam itu, Henderson pergi ke kamar Charlie dan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan seorang pembunuh, tetapi Charlie bersikeras dia menginginkan keadilan. Kemudian Henderson mengeluarkan pistol dan memberikannya kepada Charlie, memintanya untuk membidik dadanya. Tangan Charlie tidak berhenti gemetar dan dia akhirnya menurunkan pistolnya. Di kantor, para agen menghabiskan beberapa jam untuk mendekripsi informasi dalam CD sampai mereka menemukan bahwa Charlie telah menggertak tentang Dead Man's Switch itu. Mereka segera memberitahu atasan mereka, tidak menyadari bahwa Charlie sedang mengintai mereka. Ternyata chip yang dia sembunyikan di lencananya sebenarnya adalah alat penyadap yang dia pasang di file yang dia berikan kepada atasannya. Moore segera menelepon Henderson dan menyuruhnya untuk menangkap Charlie, namun dia sudah melarikan diri. Setelah menutup telepon, Moore akhirnya melihat alat penyadap pada file dan berbicara langsung dengan Charlie untuk mengatakan kepadanya bahwa ini adalah pengkhianatan. Charlie membuang earpiece-nya sebelum naik pesawat. Begitu Charlie tiba di London, dia melewati imigrasi dan mulai pergi ke Paris. Paspor palsunya muncul di komputer CIA sehingga Moore mengirim Henderson mengejarnya. Di Paris, Charlie menyewa kamar hotel di dekat restoran tempat Gretchen sering terlihat. Akhirnya dia muncul dan cukup dekat baginya untuk mulai melacak ponselnya. Charlie kemudian menghabiskan hari di luar gedung Gretchen dan menunggu sampai dia pergi. Ketika seorang penyewa keluar, dia menggunakan kesempatan untuk masuk ke dalam. Kemudian dia mengikuti video online untuk membuka kunci tempat Gretchen. Charlie mulai mencari di apartemen dan memotret jadwal Gretchen. Dia juga menemukan pistol di laci, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya. Pada saat itu pelacaknya memperingatkannya bahwa Gretchen sudah pulang, jadi dia bergegas ke tangga untuk menunggunya. Namun ketika dia akhirnya pulang, dia tidak bisa menarik pelatuknya. Merasa kecewa, dia bergegas kembali ke hotel dan berpura-pura Sarah sedang menunggunya.
Setelah tenang, dia melihat dari dekat foto-foto itu dan mengetahui bahwa Gretchen sering pergi ke rumah sakit. Meretas riwayat kesehatannya mengungkapkan bahwa dia memiliki alergi. Keesokan paginya, Charlie membeli banyak bunga. Kemudian dia menunggu di kafe sampai dia melihat Gretchen dan mengikutinya ke rumah sakit. Gretchen sedang menjalani beberapa tes, tetapi dokter memperhatikan bahwa layar komputer bermasalah. Jadi dia meninggalkan ruangan untuk meminta bantuan. Charlie masuk berpakaian seperti dokter dan mengunci Gretchen di dalam mesin. Dia mulai panik, tetapi Charlie mengabaikannya sambil mengisi ruangan dengan serbuk sari. Dokter dan perawat mendengar suara itu, tetapi pintunya juga terkunci. Gretchen mulai menjadi lemah karena alerginya, dan Charlie mengatakan dia akan membantu jika dia memberitahunya di mana menemukan Horst, karena dialah yang menembak Sarah. Alergi membuat Gretchen tidak bisa berbicara sehingga Charlie membuka ruangan. Namun Gretchen mendorongnya ke meja. Mereka mulai berkelahi di seluruh ruangan, saling melemparkan ke setiap perabotan. Charlie mengeluarkan senjatanya, tetapi Gretchen menjatuhkannya dan membuka pintu untuk akhirnya melarikan diri. Charlie yang putus asa mengikutinya ke jalan, tetapi sebelum dia bisa menembak, Gretchen ditabrak mobil. Terkejut melihat mayatnya, Charlie memaksa dirinya untuk mendekat dan mengambil ponselnya. Kemudian dia melarikan diri dan membuang jas lab ke tempat sampah. Di hotel, dia mencuci semua darah dan mengemasi barang-barangnya. Malam itu, dia pergi ke stasiun bus dan membeli tiket ke Marseille. Segera berita kematian Gretchen sampai ke CIA. O'Brien menanyai Moore tentang hal ini, dan dia hanya mengatakan bahwa Gretchen tampaknya telah dibunuh oleh salah satu dari mereka sendiri. Malam itu, Charlie pergi ke bar dan banyak minum untuk melupakan rasa bersalahnya atas kematian Gretchen. Dia berpikir melihat Sarah menari, tetapi setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah wanita yang mirip dengannya. Kemudian Charlie memperhatikan Henderson mendekatinya dan panik. Dia mendorong orang sampai dia berhasil meninggalkan bar dan berlari melalui jalan-jalan sampai dia menemukan bar lain untuk bersembunyi. Henderson mengikutinya ke sana juga, jadi Charlie bergegas ke kamar mandi dan mengunci pintu. Sayangnya tidak ada jendela di sini, jadi Charlie tidak punya pilihan selain keluar. Dia bergabung dengan Henderson di bar dan mengetahui bahwa dia menemukannya dengan melacak telepon Gretchen. Setelah percakapan singkat, Charlie menunjukkan timer di ponselnya dan berlari keluar sebelum sebuah bom meledak di kamar mandi. Kekacauan melanda bar dan Henderson kehilangan jejak Charlie. Pelacak di ponselnya juga tidak berfungsi lagi. Keesokan paginya, Charlie menghubungi Inquilin untuk meminta bantuan dan pergi dengan pesawat kargo ke Turki. Di Istanbul, dia pergi ke sebuah restoran dan mengirim pesan kepada Inquilin. Melihat ponsel seorang pria berdering, dia mencoba mendekatinya, tetapi dihalangi oleh seorang wanita yang menyuruhnya memeriksa ponselnya. Kemudian Charlie meninggalkan restoran, dan wanita itu mendekatinya lagi, mengkonfirmasi bahwa dia adalah Inquilin. Dia sudah tahu tentang istrinya, jadi dia membuatnya menyembunyikan topi dan ranselnya di tas belanja. Inquilin ingin dia berpura-pura berbelanja sebentar dan menemuinya di garasi. Beberapa saat kemudian, Charlie bertemu dengannya lagi, dan dia mengantarnya ke rumahnya. Selama perjalanan, Inquilin menceritakan bahwa dia menjadi peretas 6 tahun lalu setelah suaminya meninggal. Dia adalah aset CIA dan bekerja untuk intelijen Rusia. Sebenarnya dia adalah Inquilin asli dan mengajarinya segalanya. Cerita resmi mengatakan dia secara tidak sengaja jatuh dari jendela. Ketika mereka sampai di rumahnya, Inquilin mengatakan ini adalah satu-satunya tempat dia berhasil tinggal lebih dari 3 tahun. Dan mengakui dia lelah melarikan diri. Jika orang Rusia mendatanginya, dia memiliki senjata untuk bunuh diri. Kemudian mereka mulai membicarakan kasus ini. Horst adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk mempekerjakan tentara bayaran untuk Moore. Lawrence adalah seorang pedagang senjata. Jadi Inquilin menawarkan diri menyamar sebagai penjual senjata untuk menghubunginya. Terakhir ada Mishka yang sering bepergian dan memposting semuanya secara online. Mereka memeriksa foto-foto itu dengan cermat dan menemukan seorang wanita bersamanya. Pengenalan wajah membawa mereka ke akun Instagramnya, dan mereka memastikan dia berada di Spanyol. Keesokan harinya, Caleb menyuruh timnya untuk terus memantau teroris guna menemukan Charlie. O'Brien bertemu dengan Moore dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dia berhenti menjalankan operasi rahasia tanpa izinnya. Moore mengatakan pendahulunya memberinya pidato yang sama, sehingga dia akan mengatakan hal yang sama yang dia katakan saat itu. Dia mendapat dukungan penuhnya.
Setelah pertemuan, O'Brien masuk ke mobilnya dan asistennya menunjukkan kepadanya foto Henderson di Spanyol. Dikonfirmasi bahwa Moore mengirimnya, jadi O'Brien mengirim salah satu agennya untuk mengejarnya. Sementara itu Charlie dan Inquilin menemukan Mishka dengan meretas kamera keamanan hotel. Charlie kemudian melakukan perjalanan ke Madrid dan menginap di hotel yang sama. Dia mengetahui bahwa Mishka suka berenang di kolam renang yang menghubungkan dua gedung melalui atapnya. Pada saat yang sama, Henderson melacak Charlie di daerah itu. Keesokan harinya, Charlie mulai membangun perangkat yang akan membantunya menangkap Mishka dan menyembunyikannya di dalam hotel. Setelah itu, dia mengikuti Mishka ke bar. Tanpa menyadari Henderson di lobi, Charlie melihat seorang pria yang mencurigakan di bar dan menyadari bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya, yang berarti dia sedang diikuti. Dia memberitahu Inquilin melalui earpiece-nya, jadi dia mencari wajahnya dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah agen CIA. Dia juga melihat Henderson di kamera dan menyuruh Charlie untuk membatalkannya, tetapi dia ingin tetap pada rencana itu. Ketika Mishka pergi ke kolam renang, Charlie menghadapinya untuk menanyakan di mana menemukan Horst. Jika dia tidak berbicara, kolam itu akan hancur. Mishka tidak mempercayainya dan mulai berenang menjauh, jadi Charlie menekan tombol dan kaca mulai retak. Mishka yang putus asa mulai berenang lebih cepat, tetapi sudah terlambat. Kaca pecah dan dia jatuh sampai mati sementara air membanjiri jalan. Kemudian Inquilin memperingatkan Charlie bahwa Henderson dan agen lainnya mendekat dan memberinya petunjuk untuk melarikan diri. Pengejaran terjadi dan Henderson hampir menangkapnya, tetapi pada saat itu, agen lain juga menyerang. Pria itu menyerang Henderson dan mereka mulai berkelahi di ruang cuci. Charlie menyaksikan mereka terus saling melempar ke seluruh ruangan, dan Henderson memasukkan kepala pria itu ke dalam mesin cuci. Agen itu mengeluarkan pistol dan menembak Henderson, namun Henderson mencuri pistol dan menembaknya balik. Kemudian Charlie masuk ke dalam dan bertanya-tanya apakah dia harus membantu mereka, tetapi Inquilin mengingatkannya untuk melarikan diri. Keesokan harinya O'Brien membawa Moore ke kantornya dan bertanya tentang Charlie. Moore mengatakan dia sedang cuti berkabung dan dia membiarkannya pergi sebelum mengungkapkan bahwa dia mendapat rekaman dari hotel. Sementara itu, Caleb dan timnya melihat rekaman yang sama dan menyadari Charlie memiliki bantuan. Mereka memeriksa obrolan terenkripsi Charlie dan akhirnya menemukan pesan dari Inquilin. Setelah pencarian yang panjang, mereka menemukan file agen yang meninggal yang dikenal sebagai Inquilin dan menduga bahwa istrinya pasti telah mengambil alih. Malam itu, Charlie dan Inquilin setuju untuk tidur bersebelahan hanya untuk menemani. Namun, mereka terbangun oleh suara burung Inquilin yang menjerit, dan mereka melihat sekelompok agen mendekat di kamera keamanan. Mereka segera berlari melalui terowongan tersembunyi di dinding, dan saat mereka keluar, Charlie melihat drone di langit. Dengan menyelinap ke gedung lain, keduanya berhasil terus berjalan dan meninggalkan lingkungan tepat sebelum agen menyerbu ke dalam rumah. Komputer sudah menghapus semua file sehingga tidak ada yang tersisa untuk mereka. Setelah berlari menyusuri pantai, keduanya sampai ke mobil Inquilin dan mereka terlihat oleh drone. Segera para agen mengejar mereka dengan tembakan terbuka, bahkan mengikuti mereka dengan perahu. Setelah pengejaran yang panjang, para agen berhasil merusak mobil cukup untuk membuatnya berhenti dan Inquilin terluka parah. Charlie tidak punya pilihan selain mendorong tubuh ke kursi lain dan mengambil alih kemudi sehingga dia bisa terus mengemudi sampai akhirnya kehilangan pengejarnya. Kemudian dia meninggalkan mobil di garasi dan mencium Inquilin sebagai ucapan selamat tinggal. Keesokan harinya, Charlie menghubungi Lawrence dan berpura-pura menjadi pedagang senjata untuk mengatur pertemuan. Kemudian Charlie membeli elektronik baru dan melakukan perjalanan ke Rumania. Di sebuah gedung yang terbengkalai, dia merekam wajahnya sendiri dan meretas sistem keamanan di Berlin. Sekarang CIA mengira dia berada di Berlin dan mengirim orang-orang mereka ke sana. Ketika Lawrence akhirnya tiba, dia menemukan telepon berdering di kursi. Charlie menyuruhnya untuk melihat ke dalam kotak dan Lawrence menemukan sekelompok bom. Jika dia bergerak, mereka akan meledak. Saat Lawrence melihat foto Sarah di dalam kotak, Charlie muncul di belakangnya menanyakan lokasi Horst dan berjanji untuk menonaktifkan bom jika dia bekerja sama. Lawrence menjelaskan bahwa Horst beroperasi di perairan Rusia dan biasanya menerima pengiriman di pelabuhan Baltik. Charlie kemudian bertanya bagaimana cara menghubungi Horst. Jadi Lawrence mengatakan, dia hanya mendapatkan pesan melalui kode rahasia dari anak buahnya. Semua nomor dan nama ada di ponselnya, yang dia lemparkan ke tanah. Setelah meraih telepon, Charlie pergi dan mendengar ledakan bom membunuh Lawrence di ruangan lain.
Tak lama kemudian CIA mendapat berita kematian Lawrence di Rumania, dan mereka menyadari bahwa mereka telah melihat rekaman palsu. Kemudian di sebuah hotel Rusia, Charlie membayangkan Sarah bersamanya dan membuka hadiah itu. Ini adalah teka-teki yang dia pecahkan dengan cepat dan memiliki pesan manis dari istrinya di dalamnya. Di pagi hari, dia pergi ke pelabuhan dan melihat kendaraan yang mencurigakan. Dia mengirim kode ke anak buah Horst dan melihat seorang pria di dekat mobil yang mencurigakan memeriksa ponselnya. Dia mengikuti pria itu dan mengambil foto perahunya sebelum pergi. Setelah membeli beberapa alat, Charlie kembali ke hotel dan melacak kapal pesiar milik kapal itu dengan mencari nomor registrasinya. Dia juga mempelajari rute laut yang mungkin digunakan Horst. Di pagi hari, Charlie mendekati perahu dan seseorang memukulnya dari belakang, membuatnya menjatuhkan teka-teki Sarah. Charlie dibawa ke kapal pesiar di mana dia akhirnya bertemu Horst, yang menemukan bom yang disembunyikan Charlie sebelumnya. Horst menyadari bahwa Charlie membunuh yang lain secara tidak langsung, dan berpikir dia tidak mampu melakukannya secara langsung. Dia menyerahkan pistol kepada Charlie dan memintanya untuk melakukannya, tetapi Charlie tidak bisa dan meletakkan pistolnya. Tiba-tiba kapal pesiar mulai berbelok ke arah yang berlawanan dan kru panik. Charlie mengungkapkan bahwa dia telah mengambil alih kapal pesiar yang dikelola CIA. Karena dia mengerjakan protokol yang melindungi kapal pesiar ini, mudah baginya untuk meretasnya dan mengirimkannya ke Finlandia. Segera kapal pesiar dikepung oleh Angkatan Laut Finlandia dan Interpol, yang segera menangkap Horst dan anak buahnya. Beberapa waktu kemudian O'Brien mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa mereka telah menangkap semua agen nakal yang telah menggunakan sumber daya CIA untuk kegiatan ilegal. Charlie didekati oleh Henderson, yang mengatakan kepadanya bahwa dia bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Setelah mengunjungi makam Sarah, Charlie pulang dan akhirnya menerbangkan pesawatnya.